Seorang wanita sudah ditemukan tak bernyawa dengan terikat dan bau alkohol. Kejadian ini terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur, hingga cukup jadi pemberitaan menegangkan saat itu. Janda muda yang cukup terkenal di daerahnya saat itu sedang Hamidun, ternyata pelakunya pacar sendiri. Sering berhubungan suami istri, bingung karena Hamidun tak mau menikahi hingga akhirnya menghabisi sang pacar. Janda tersebut pun dibuang ke pinggiran sungai tanpa berbusana. Akhirnya ditemukan seseorang dan langsung diselidiki. Seorang wanita bernama Aizatul Izzah berusia 19 tahun, janda beranak satu, warga Bojonegoro. Namun nampaknya di pernikahannya tak berlangsung lama karena saat itu ada KDRT dan masalah keuangan hingga akhirnya Aizatul dengan sang suami pun memilih bercerai. Sementara anak dari pernikahan Aizatul dengan sang suami pun diurus oleh Aizatul. Dengan status janda beranak satu dan tak bekerja, Aizatul yang masih berusia 19 tahun tinggal dengan keluarganya. Kehidupan Aizatul biasa saja seperti wanita kebanyakan. Bahkan di tengah keluarganya yang dekat dengan agama, Aizatul pun masih berhijab dengan kehidupan sehari-harinya. Nampak tak trauma dengan perceraiannya bersama sang suami, Aizatul meskipun sudah bercerai, kini dirinya pun bahkan punya anak satu dan penuh dengan kehidupan yang tak berlebihan, dirinya tak trauma dengan percintaan. Aizatul yang tak sendiri, ternyata dirinya kini punya pacar. Bahkan kehidupan Aizatul yang dekat dengan agama kini berubah. Aizatul pun kini kerap keluar malam, bahkan pulang dengan kendaraan sudah minum minuman beralkohol. Bahkan para tetangga pun kini sedang membicarakan Aizatul dengan kelakuannya hingga membuat keluarga tak nyaman. Menurut keluarga yakin kalau sang anak terbawa pergaulan tak jelas dari pacar barunya. Ternyata Aizatul berpacaran dengan seorang laki-laki berinisial ST yang masih bersekolah, bahkan kini masih belum berusia 18 tahun. Meski sudah dilarang berpacaran dengan lelaki tersebut oleh keluarga, namun nampaknya Aizatul tak mendengar. Hingga akhirnya keluarga pun membiarkan Aizatul berpacaran dengan ST. Hubungan Aizatul dengan lelaki muda ini nampaknya terlalu jauh. Keduanya bahkan kerap melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Aizatul sendiri tak pernah mau mendengar omongan orang tua. Buntut dari pacaran yang terlalu jauh di antara mereka membuat Aizatul hamil. Aizatul yang kebingungan karena dirinya baru menikah hingga akhirnya memberitahukan kepada ST sang pacar kalau dirinya kini tengah mengandung. Kebingungan ST yang masih bersekolah, bahkan ST pun belum punya pekerjaan dan bingung takut oleh orang tuanya. Hingga akhirnya antara ST dengan Aizatul pun kerap cekcok. Tak seperti di awal mereka kerap mesra, bahkan kerap melakukan hubungan suami istri. Kesal dituntut menikahi Aizatul sementara dirinya tak ingin menikah, akhirnya ST pun memilih jalan pintas. ST yang tak mau bertanggung jawab akhirnya mengajak Aizatul jalan-jalan dengan tujuan kalau dirinya ingin menghabisi Aizatul. Melepaskan semua beban tak ingin menikahi, ST pun nampaknya mencari cara agar dirinya lepas dari bayang-bayang Aizatul. Puncaknya saat itu malam hari, ST menelpon Aizatul untuk berjalan-jalan, bahkan keduanya pun jalan-jalan dengan menggunakan motor ST. Tak lama, mencari jalanan sepi hingga akhirnya menemukan sungai. ST sendiri dengan Aizatul saat itu ngobrol berdua sambil minum. Keduanya bahkan melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali. Tanpa Aizatul tahu, ternyata ST sudah membawa senjata tajam untuk menghabisi dirinya karena ogah menikahi. Usai melakukan hubungan suami istri tak mau menunggu lama lagi, ST pun langsung mendekap, memukul bahkan menghabisi sang pacar hingga tak bernyawa. Beberapa kali menikam Aizatul, saat itu pun Aizatul tak bisa melawan hingga akhirnya setelah tahu sang pacar sudah tak bernyawa, ST lebih memilih membuangnya ke pinggiran sungai dan ST pergi begitu saja. ST nampak tak bingung dengan perbuatannya, dirinya bertindak biasa saja seolah tak terjadi apa-apa. Tanpa terlihat ketakutan, ST menjalani kehidupannya seperti biasa. Setelah beberapa hari kemudian, seorang warga yang melewati jalan tersebut menemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana. Bahkan saat itu pun yakin wanita tersebut sudah tak bernyawa hingga akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian melakukan identifikasi korban, diyakini jasad tersebut bernama Aizatul, hingga polisi pun akhirnya mengabari keluarga korban. Menyelidiki kasus ini, akhirnya pihak yang berwajib mendapatkan keterangan dari keluarga yang curiga kepada pacar Aizatul sendiri. Mendapatkan identitas dari sang pacar Aizatul, akhirnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan pengejaran. Tanpa perlawanan, ST diamankan di rumahnya sendiri dan mengakui kejahatannya.
ST pun mengakui motifnya karena dirinya tak ingin bertanggung jawab dan tak ingin menikahi karena masih sekolah bahkan belum bekerja. ST sendiri diamankan dan diadili karena ternyata masih di bawah umur. ST hanya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Aidatul yang sedih tak menyangka semua ini bisa terjadi. Apalagi kini anak dari Aidatul kehilangan ibu untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.